Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita hari ini, kita kembali mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami di hari ini. Kami sungguh merasakan itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Dan kami akan kembali dalam berbagai aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Dan sebelumnya Bapa, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kami hari ini. Ajar kami untuk bisa memahaminya dan berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami juga setia melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats sapaan teduh kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 43. Beginilah firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang paling ditakutkan oleh manusia di dunia ini? Tentu banyak. Dan salah satunya adalah tentang kematian. Mengapa kematian menjadi hal yang memberikan ketakutan bagi banyak orang? Karena kematian adalah misteri, sama seperti kehidupan yang kita jalani. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul dan bahkan mampu mengguncang keyakinan kita. Karena banyak hal yang sering dipertanyakan tentang kematian. Setelah kita mati, apa yang terjadi? Dan bagaimana mungkin kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan orang yang sudah mati? Dan jikalau itu mungkin, seperti apa kebangkitan yang kita alami? Atau bagaimanakah tubuh kita yang sudah busuk dikubur bisa juga mengalami kebangkitan? Hal itulah yang sering sekali timbul dalam pemikiran kita sebagai manusia. Sehingga kematian menjadi hal yang menakutkan bagi kita.
Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan jemaat di kota Korintus pada waktu itu. Berbagai masalah timbul dari latar belakang jemaat yang berbeda dalam konteks Yahudi dan bukan Yahudi pada waktu itu. Berbagai pertanyaan-pertanyaan itu tentu sekali membutuhkan sebuah penjelasan dan membutuhkan sebuah doktrin yang jelas. Karena doktrin itu akan mempengaruhi perilaku kehidupan kita sebagai jemaat atau sebagai personal. Dan salah satunya yang dipertanyakan pada waktu itu adalah bagaimanakah kebangkitan yang akan dialami oleh orang percaya? Bagaimanakah orang mati itu akan dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan mengalami kebangkitan? Hal itu dijawab oleh Paulus dalam suratnya, dan itu dimulai dari ayatnya yang ke-36 dalam pembacaan kita hari ini. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-36, bukankah bijian untuk bisa tumbuh tidak hanya cukup untuk ditabur saja, tetapi juga benih tersebut juga harus mati terlebih dahulu untuk bisa tumbuh. Oleh sebab itu jelas bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan harus dialami untuk bisa sampai pada tahap kebangkitan. Kematian adalah sesuatu yang pasti harus dilalui oleh semua orang untuk bisa sampai kepada kebangkitan. Dan sebagaimana kematian adalah sebuah kepastian, sehingga siapapun kita tidak bisa lepas dari kematian, maka kebangkitan juga adalah kepastian bagi orang percaya. Dan itu sudah disaksikan oleh para murid ketika Tuhan Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Dan itu menjadi jaminan kita bahwa kita tidak akan diam hanya sampai pada kematian, tetapi kita akan keluar dari kematian untuk masuk pada kebangkitan. Itu jaminan bagi kita. Nah, sebagaimana kebangkitan Yesus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Dengan tubuh duniawi yang digantikan oleh tubuh sorgawi. Dan itu jelas dikatakan dalam ayatnya yang ke-40. Tubuh sorgawi yang tidak dipengaruhi oleh kelemahan atau penyakit. Karena dikatakan dalam ayatnya yang ke-43, segala kehinaan digantikan dengan kemuliaan, dan kelemahan dibangkitkan dengan kekuatan. Tubuh sorgawi yang akan mengalami kebangkitan adalah tubuh yang tidak akan dipengaruhi oleh kelemahan atau penyakit. Tubuh yang tidak akan mengalami kebinasaan, bebas dari kebusukan. Tubuh yang tidak terikat pada hukum alam dan hanya mengenakan kekekalan. Tubuh yang bisa makan dan minum juga, seperti yang dialami oleh Yesus di hadapan para murid dalam Injil Lukas 24 ayat 43. Di mana Yesus mengambil roti dan juga memakan roti tersebut di hadapan para muridnya untuk mempertegas bahwa Yesus yang kemarin disalibkan mati sekarang ada di hadapan mereka yang sudah dibangkitkan. Tubuh yang memiliki kesinambungan dan ciri-ciri yang sama dengan tubuh kehidupan masa kini dan tetap akan dikenali. Hal itu bisa kita bandingkan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tubuh baru
atau tubuh rohani atau tubuh sorgawi yang akan kita kenakan setelah kebangkitan tidak akan pernah mengalami kematian jasmani, karena kita tidak lagi berasal dari duniawi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi jangan pernah takut lagi untuk menghadapi kematian. Karena ada kehidupan yang akan menanti kita setelah kematian, yaitu berada pada kebangkitan. Kehidupan yang kekal, yang tidak akan terikat lagi dengan duniawi, tetapi berada pada kemuliaan. Sekalipun mungkin hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi kehidupan yang menanti kita adalah kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir. Tetapi jangan lupa, kebangkitan itu hanya akan berlaku bagi orang-orang yang percaya. Ingatlah, kebangkitan adalah kepastian bagi orang percaya. Tetapi hukuman juga adalah kepastian bagi orang-orang yang jahat. Jalanilah hidup menjadi orang-orang yang percaya dan tetap percaya sampai pun kematian akan menghampiri kita. Dan tetaplah teruji keyakinan kehidupan percaya kita itu pada berbagai waktu, tempat, dan situasi. Kebangkitan yang menjadi pengharapan kita sudah disaksikan oleh para murid ketika Tuhan Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Dan itu menjadi jaminan bagi kita. Jadi kita tidak perlu ragu lagi akan kemana kita setelah kematian. Karena ada kebangkitan hanya bagi orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini dengan sebuah dasar, hiduplah tetap menjadi orang percaya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Bapak, tolong kami untuk bisa memahami itu, mengimani dan mengaminkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kematian bukan akhir, tetapi kematian adalah sebuah proses hidup menuju kehidupan yang kekal, yang juga harus dialami oleh semua orang yang percaya. Tolong kami Bapa, sekalipun mungkin kehidupan di dunia ini masih menjadi bahagian kami, agar kami mampu juga menjalani hidup kami di dunia ini tetap menjadi orang-orang yang percaya sampai maut akan menjemput kami. Sehingga Engkau akan menemukan kami tetap menjadi pribadi yang memperlihatkan keyakinan kami kepadamu. Dengan oleh sebab itu Tuhan, kami pun akan dilayakkan untuk beroleh kebangkitan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan di wilayah Klasik Jakarta, Kalimantan. Tuhan, Engkau yang bimbing kami dalam menjalani kehidupan kami, untuk menjaga identitas kami dalam berbagai situasi yang harus kami hadapi. Terlebih-lebih buat jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Runggun Klender. Kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak mereka Tuhan. Engkau yang lingkupi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Senantiasa menyertai langkah hidup mereka dengan kebaikan. Menjauhkan mereka dari hal yang tidak baik, kuasa-kuasa kegelapan dan niat-niat orang jahat. Tetaplah bersatu hati dalam sebuah komunitas iman yang memperlihatkan kehidupan yang baik yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehati sepikir dalam melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan semakin mengalami pertumbuhan yang akan semakin hebat dan membuat dunia ini terheran-heran. Sehingga mereka pun akhirnya akan memuji Engkau Tuhan Allah kami, Sang Pemilik hidup ini. Buat seluruh penatua dan diakon, pengurus PJJ, pengurus kategorial, bersama juga hamba Tuhan pendeta kami, keluarga pendeta Evlida Beruginting.
Tuhan yang berkati kehidupan mereka. Menjadi kawan sekerja Tuhan yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun banyak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi mereka akan tetap setia untuk saling bergandengan tangan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam segala tugas-tugas pelayanan yang akan mereka lakukan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, terkhusus kegiatan kami hari ini. Engkau yang tuntun langkah hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, kiranya kami senantiasa tetap menyadari bahwa hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah mengajari kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.